Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 Borang untuk mata kuliah pengobatan sendiri akan mempresentasikan hasil poster kami mengenai diskusi tentang borang pada Somet kali ini. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Donita dan Marcel. Jadi di sini akan dibahas tentang perencanaan. Perencanaan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan perbekalan farmasi yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan terdiri dari perkiraan kebutuhan, menetapkan sasaran dan menentukan strategi, tanggung jawab, dan sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dilakukan secara optimal sehingga sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan perencanaan yaitu menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta meningkatkan penggunaan secara efektif dan efisien. Pedoman perencanaan anggaran yang tersedia, penentuan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, rencana pengembangan. Selanjutnya ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan terdiri dari tahap persiapan dan juga perencanaan yang terbagi lagi menjadi tahap pemilihan, perhitungan yang didasarkan pada beberapa metode, yaitu ada metode konsumsi, metode ABC, metode Venn, dan juga metode morbiditas. Pada tahap persiapan, di sini kita akan melakukan pemilihan ataupun penentuan sediaan farmasi yang akan diambil sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada tahap perencanaan di metode konsumsi, pada proses metode konsumsi ini, pemilihan daripada bahan-bahan farmasi yang dibutuhkan itu didasarkan pada analisis data konsumsi obat-obat tahun sebelumnya. Kemudian pada metode ABC, yaitu always, better, atau control yang sering disebut juga dengan Pareto analisis, di sini proses perencanaan daripada bahan-bahan farmasi yang akan digunakan disesuaikan dengan berdasarkan pada prioritas daripada kebutuhan yang digunakan. Cara pengelompokannya itu terdiri dari kelompok A, yaitu persediaan dengan jumlah unit yang uang per tahunnya itu tinggi, kelompok B, yaitu persediaan dengan jumlah nilai uang yang per tahunnya itu sedang, dan kelompok C, yaitu persediaan dengan jumlah nilai yang uang tahunnya itu rendah. Kemudian ada metode Venn. Pada metode Venn ini, masing-masing bahan farmasi atau obat-obatan tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok vital, kelompok esensial, dan juga kelompok non-esensial. Kelompok vital itu adalah kelompok obat yang sangat vital atau sangat utama yang digunakan di dalam proses kefarmasian di dalam rumah sakit. Contohnya seperti obat penyelamat jiwa dan lain sebagainya. Kemudian pada kelompok esensial, ini adalah obat-obat yang bekerja secara kausal, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyakit, namun tidak digunakan untuk mencegah kematian ataupun mencegah kecacatan. Dan kelompok ketiga yaitu kelompok non-esensial, di mana ini adalah merupakan obat penunjang ataupun obat yang kerjanya ringan dan bisa digunakan untuk menimbulkan kenyamanan dan atau untuk keluhan ringan. Dan yang terakhir itu adalah metode morbiditas atau epidemiologi, di mana pada metode ini perkiraan kebutuhan obat itu didasarkan pada jumlah kehadiran pasien, waktu tunggu pasien atau lead time, dan juga kejadian penyakit yang umum. Selanjutnya ada pemesanan obat yang akan dijelaskan oleh saya dan Nur Hafizul Utami. Kemudian ada pemesanan obat. Nah, menurut Aziz dan kawan-kawan pada tahun 2005, indikator-indikator pengelolaan obat salah satunya adalah ketersediaan obat. Nah, ada pun beberapa jenis obat yang termasuk dalam pemesanan obat itu ada obat keras, obat bebas terbatas, suplemen makanan atau OAI. Kemudian ada obat prekursor, di mana obat prekursor ini adalah salah satu bahan kimia yang digunakan sebagai salah satu bahan baku pembuat narkotika seperti efedrin. Kemudian ada obat OOT atau obat-obat tertentu yang apabila digunakan di atas dosis range terapi akan menyebabkan kecanduan, contohnya seperti tramadol. Kemudian ada obat psikotropika seperti alprazolam dan diazepam. Kemudian ada obat narkotika. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan syarat pemesanan obat narkotika. Yang pertama, industri penyalur memiliki izin khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, disalurkan oleh PT Kimia Farma Trade and Distribution. Yang ketiga, surat dari 4 lampiran, yaitu 1 lembar surat pesanan asli, 2 lembar salinan surat pesanan yang diserahkan kepada PBF terkait, dan sedangkan 1 lembar salinan surat pesanan sebagai arsip di apotek. Nah, dalam alur pemesanan obat sendiri dan di rumah sakit itu terdiri dari yang pertama adalah pengecekan stok obat.
yang dimana dilakukan pada data komputer atau dari fakta yang terdapat pada PBF. Yang kedua yaitu penulisan surat pesanan. Yang ketiga adalah surat ditandatangani oleh atau yaitu apoteker penanggung jawab apotek dengan surat pesanan minimal rangkap 2 dan diperbolehkan menuliskan lebih dari 1 item obat. Kemudian yang keempat adalah surat pemesanan dikirimkan ke PBF atau pedagang besar farmasi. Dan yang terakhir, obat datang sesuai surat pemesanan ke rumah sakit. Baiklah, selanjutnya adalah penerimaan obat. Next. Nah, baiklah, selanjutnya itu adalah part penerimaan obat, terutama itu di rumah sakit. Jadi, penerimaan obat itu sebaiknya dilakukan dengan teliti oleh orang yang sangat teliti. Karena ini disebabkan pengantaran obat itu dapat mengakibatkan kerusakan pada setiap sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan yang terdapat pada rumah sakit itu sendiri. Nah, secara tidak langsung, maka tujuan dari penerimaan obat di rumah sakit itu untuk menjamin pembekalan farmasi yang diterima sesuai kontrak yang telah ditentukan dari kondisi fisiknya, baik spesifikasi, mutu, jumlah, harga, kesesuaian jenis, ataupun juga waktu saat penerimaan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Asnari Nestion. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, periksa keabsahan faktur yang meliputi nama, alamat pedagang besar farmasi atau PBF, tanda tangan penanggung jawab, dan stempel PBF. Yang kedua yaitu mencocokkan faktur dengan obat yang datang yang meliputi jenis, jumlah, nomor bed sediaan. Nah, yang ketiga yaitu memeriksa kondisi fisik obat yang meliputi kondisi wadah dan sediaan, tanggal kadaluarsa. Bila rusak maka obat dikembalikan dan minta diganti. Nah, yang keempat itu adalah setelah diperiksa, faktur ditandatangani dan diberi tanggal dan distempel. Nah, meliputi faktur asli diserahkan kepada sales, faktur disimpan oleh apotek sebagai arsip. Selanjutnya itu ada sistem penyimpanan obat, di mana penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dan pencurian, serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan juga jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip first expired, first out, yaitu FIFO, dan first in, first out, yaitu FIFO, disertai sistem informasi manajemen dalam PMK nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kian Iwar. Menurut Seno, dalam karya tulis ilmiahnya yang berjudul Sistem Penyimpanan Obat di Gudang Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, penyimpanan obat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tata ruang. Untuk mendapatkan kemudahan dalam penyimpanan, penyusunan, pencarian, dan pengawasan obat-obatan, maka diperlukan pengaturan ruang gudang dengan baik. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang gudang adalah sebagai berikut, yaitu kemudahan bergerak, sirkulasi udara yang baik, rak dan palet, dan kondisi penyimpanan khusus. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengaturan penyimpanan obat. Obat disusun menurut bentuk sediaan dan alfabetis. Efek farmakologi, FIFO atau
first in first out. Apabila tidak memungkinkan obat yang sejenis dapat dikelompokkan untuk menjadi satu, untuk memudahkan pengendalian stok, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu penerapan sistem FIFO dan FEFO. Penyusunan dilakukan dengan sistem first in first out atau FEFO dan FIFO. Yang kedua, susun obat yang berjumlah besar di atas palet atau diganjel dengan kayu secara rapi dan teratur. Yang ketiga, simpan obat yang dipengaruhi oleh temperatur udara, cahaya, dan kontaminasi bakteri pada tempat yang sesuai. Apabila gudang tidak memungkinkan rak, maka dus-dus bekas dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan. Apabila sediaan obat cukup banyak, maka dibiarkan obat tetap dalam box masing-masing. Ambil seperlunya dan susun dalam satu dus bersama obat-obat lainnya. Obat-obatan yang mempunyai batas waktu pemakaian maka perlu dilakukan rotasi stok. Cairan dipisahkan dari padatan, sera, vaksin, supositoria disimpan dalam lemari pendingin. Lalu selanjutnya ada pencatatan kartu stok. Fungsi kartu stok sendiri adalah untuk mencatat mutasi obat seperti penerimaan, pengeluaran, dan kadaluarsa. Lalu ada tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi satu jenis obat yang berasal dari satu sumber anggaran. Lalu data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan perencanaan, pengadaan, distribusi, dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik obat dalam tempat penyimpanannya. Selanjutnya ada faktor pembelian. Faktor pembelian adalah invoice yang diterima oleh konsumen atau pembeli dari penjual. Berikut adalah beberapa contoh kegunaan atau manfaat faktor pembelian. Yang pertama, merupakan bukti fisik bahwa barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan keinginan pembeli. Di dalamnya tertulis detail barang atau jasa dan jasa harga. Yang kedua, sebagai bukti informasi nilai tagihan pembayaran yang harus dilunasi oleh konsumen atau pembeli. Berfungsi juga sebagai bukti informasi saat penagihan. Yang ketiga, dokumen yang sah untuk dicatatkan dalam pembukuan akuntansi. Keempat, sebagai bukti yang sah untuk melakukan klaim dari konsumen kepada penjual jika barang yang diberikan tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima, sebagai dokumen yang mampu menunjukkan banyaknya persediaan barang setelah dilakukan pembelian dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini merupakan contoh faktur pembelian. Dan yang tertera itu nomor satunya nama PBF, kedua itu alamat PBF, nomor 3 nomor teleponnya, 4 NPWP, dan nomor 5 itu terdapat nomor izin PBF, nomor 6 itu terdapat nomor SPB-nya, nomor 7 masa berlakunya faktur, dan nomor 8 itu ada informasi detail pemesanannya yang berisikan nama pemesanan, alamat instansi, tanggal pemesanan, nomor kode faktur, dan di nomor 9 itu ada tabel detail pemesanan pada tabel yang terdapat beberapa bagian, yaitu nama barang, satuan barang, kuantitas persatuan barang, nomor batch, expired data barang, harga barang persatuan, dan jumlah barang yang ingin dipesan. Di nomor 10 itu terdapat tanda tangan pemesan atau penerima. Di nomor 11 itu ada tanda tangan penanggung jawab PBF, dan di nomor 12 itu total harga pemesanan termasuk PPN. Selanjutnya itu ada HNA atau harga neto apotek. Nah, di sini HNA itu sendiri merupakan harga yang telah ditetapkan dan dari harga jual pabrik beserta biaya distribusinya. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa HNA itu digunakan rumusnya adalah HJP atau harga jual pabrik ditambah dengan biaya distribusinya. Nah, harga HNA ini atau harga neto apotek ini merupakan harga obat yang dibeli dari apotek yang dibeli apotek dari distributor, yaitu dari PBF kepada apotek sebelum ditambah PPN atau nilai PPN adalah 10%. Selanjutnya itu adalah faktor yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dari faktor ini HNA bisa kita lihat di bagian di kotak itu harga satuan. Jadi misalnya untuk Supreme ini harga neto HNA-nya adalah yang 53.000. Tapi jika dia nanti di fakturnya tertera dia ada diskon, nah itu harus diperhitungkan dulu digunakan dengan diskonnya, baru setelah disebut dengan HNA dari barang yang dibeli.
Nah, dan juga misalnya untuk semua barang yang dibeli, maka digunakan harga satuannya yang telah dikurangkan dengan diskon yang ada. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan untuk setiap pertambahan nilai dari proses transaksi dari produsen sampai ke konsumen. Pada surat edaran disampaikan bahwa instalasi farmasi pada prakteknya memberikan obat pada pasien rawat inap, pasien rawat jalan, dan pasien gawat darurat. Kembali lagi pada aturan PPN yang menerangkan bahwa jasa pelayanan kesehatan tidak dikenakan PPN, sehingga obat-obatan yang kita konsumsi selama menjalani rawat inap atau gawat darurat tidak dikenakan PPN karena menjadi bagian dari pelayanan kesehatan medis. Namun jika instalasi farmasi rumah sakit menyediakan obat-obatan bagi pasien rawat jalan, maka penyerahan obat-obat tersebut harus dipungut PPN dan rumah sakit tersebut juga dikukuhkan sebagai PKP. Hal tersebut berlaku juga bagi apotek di rumah sakit dan yang menyerahkan obat-obatan bagi pasien rawat jalan wajib memungut PPN. Jadi jasa rumah sakit merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Hal tersebut tercantum pada pasal 4A ayat 5 UU nomor 42 tahun 2009. Jasa rumah sakit berupa pelayanan rumah sakit secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 129 Menkes SK 2 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Selanjutnya ada harga jual apotek. HJA adalah harga jual obat yang akan ditawarkan dari apotek kepada konsumen ketika menjual obat kepada konsumen. Kita bisa menggunakan HJA ini, sedangkan harga neto adalah harga awal atau bisa disebut dengan modal yang dikeluarkan oleh apotek untuk membeli obat dari produsen atau distribusi resmi. Nah, rumus HJA ini yang pertama ada rumus HJA sama dengan harga neto kali PPN 10% kali margin kali keuntungan. Rumus kedua HJA sama dengan harga neto margin keuntungan kali keuntungan. Rumus kedua HJA sama dengan harga neto dikali margin keuntungan. Yang rumus ketiga HJA sama dengan harga neto kali margin keuntungan ditambah jasa per resep. Nah, margin keuntungan adalah besar keuntungan yang diinginkan. Hal ini bisa ditentukan oleh kita sendiri sebagai pemilik apotek. Untuk kisaran besar margin adalah 25% atau 30%. Kemudian ada PPN 10% yang memang menjadi pajak wajib proses transaksi dari produsen hingga ke konsumen. Terus perhitungan tersebut bisa diterapkan untuk obat yang dibeli sudah dalam kemasan, hanya tinggal menjualkan kepada konsumen. Tapi untuk obat yang harus diracik terlebih dahulu oleh apoteker, HJA-nya akan ditambahkan dengan jasa peracikan. Nah, pada apotek, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang melayani persyaratan obat generik harus menggunakan HED sebagai harga patokan tertinggi dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan HNA tanpa PPN adalah harga jual pabrik obat dan atau PBF kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Sedangkan harga eceran tertinggi atau HED adalah harga jual apotek, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Ya, dan terima kasih. Yang presentasi mengenai tugas 2 1. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.